pertama, pendahuluan. Dalam ilmu termodinamika, terdapat hukum-hukum yang menjelaskan bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk di alam. Salah satu hukum yang paling penting adalah hukum kedua termodinamika yang berkaitan dengan konsep entropi. Entropi merupakan ukuran ketidakteraturan atau penyebaran energi dalam suatu sistem. Konsep ini sangat penting karena dapat menjelaskan mengapa suatu proses terjadi secara spontan dan mengapa banyak proses di alam tidak dapat kembali ke keadaan semula. Prinsip kenaikan entropi dan reversibilitas alam semesta saling berkaitan dalam menjelaskan arah perubahan yang terjadi di alam. Kedua konsep ini membuat manusia memahami bagaimana energi digunakan, mengapa efisiensi mesin tidak dapat sempurna, serta mengapa waktu seolah hanya bergerak ke satu arah. Selanjutnya, prinsip kenaikan entropi. Prinsip kenaikan entropi merupakan bagian dari hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa entropi total alam semesta lalu bertambah atau tetap pada proses ideal. Entropi dapat diartikan sebagai ukuran tingkat ketidakteraturan suatu sistem atau ukuran sebesar tersebar energi dan sistem tersebut. Secara alami, sistem cenderung bergerak dari keadaan yang lebih teratur menuju keadaan yang lebih tidak akurat. Hal ini terjadi karena keadaan yang tidak teratur memiliki kemungkinan susunan partikel yang lebih banyak dibanding keadaan yang teratur. Secara matematis, perubahan entropi dapat ditulis sebagai delta S sama dengan QR per T, yang dimana delta S merupakan entropi, Qref sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan secara reversibel. T sama dengan suhu mutlak atau Kelvin. Dari persamaan tersebut dapat dipahami bahwa ketika suatu sistem menerima kalor pada suhu tertentu, entropinya akan meningkat. Selanjutnya, penyebab kenaikan entropi di alam. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan entropi tersebut meningkat dalam alam semesta, antara lain, yang pertama, perpindahan panas. Panas selalu mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Misalnya secangkir air panas yang dibiarkan di meja akan menjadi dingin karena kalor berpindah ke lingkungan. Proses sebaliknya tidak akan terjadi secara spontan. Yang kedua, pencampuran zat. Ketika dua zat gas atau cair dicampurkan, partikel-partikelnya akan menyebar secara merata sehingga menghasilkan keadaan yang lebih acak. Proses ini meningkatkan entropi sistem. Yang ketiga, gesekan. Pada berbagai proses mekanik, sebagai energi berubah menjadi kalor akibat adanya gesekan. Kalor tersebut menyebar ke lingkungan dan menyebabkan peningkatan entropi. Yang keempat, reaksi kimia. Banyak reaksi kimia menghasilkan produk yang lebih stabil dan memiliki susunan partikel yang lebih acak dibanding reaktannya. Oleh karena itu, entropi sistem cenderung meningkat. Selanjutnya, reversibilitas alam semesta. Reversibilitas adalah kemampuan suatu proses untuk dibalik sehingga sistem dan lingkungannya kembali ke keadaan awal tanpa meninggalkan perubahan apapun. Dalam teori termodinamika, proses reversibel merupakan proses ideal yang berlangsung sangat lambat dan tanpa kehilangan energi. Proses reversibel memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, berlangsung sangat lambat, yang kedua, tidak ada gesekan, yang ketiga, tidak terjadi kehilangan energi, yang keempat, sistem selalu berada dalam keadaan setimbang, yang kelima, dapat dibalik dengan perubahan yang sangat kecil. Sebagai contoh ideal, sebuah gas dalam silinder dikompresi atau diekspansi secara sangat perlahan sehingga setiap tahap tetap berada dalam kondisi seimbang. Dalam kondisi ini, proses dapat dibalik tanpa menghasilkan perubahan permanen pada lingkungan. Namun, proses reversibel murni hampir tidak pernah ditemukan di dunia nyata. Sebagian besar proses yang terjadi di alam merupakan proses
irreversible atau tidak dapat dibalik secara sempurna. Selanjutnya, proses irreversible di alam. Proses irreversible adalah proses yang tidak dapat kembali ke awal tanpa adanya tambahan energi dari luar dan biasanya meninggalkan perubahan pada lingkungan. Contoh proses irreversible antara lain yang pertama es yang mencair. Es yang mencair menjadi air dapat terjadi secara spontan. Untuk mengubah air menjadi es diperlukan pendinginan menggunakan energi tambahan. Yang kedua, pembakaran kayu. Kayu yang dibakar berubah menjadi abu, gas karbon dioksida, dan uap air sangat sulit mengembalikan abu tersebut menjadi kayu seperti semula. Yang ketiga, pecahan kaca. Ketika kaca pecah, energi dan struktur awalnya tidak dapat dipulihkan secara sempurna. Yang keempat, penyebaran gas. Gas yang telah menyebar dalam ruangan tidak akan kembali berkumpul pada satu titik secara spontan. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa proses alami cenderung bergerak ke arah yang entropi. Selanjutnya hubungan entropi dengan reversibilitas. Hubungan antara entropi dan reversibilitas sangat berat. Pada proses reversible, perubahan entropi total alam semesta sama dengan 0, artinya tidak ada peningkatan ketidakteraturan secara keseluruhan. Sedangkan pada proses irreversible, entropi total alam semesta selalu bertambah. Semakin besar peningkatan entropi yang terjadi, semakin sulit proses tersebut dibalikan. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa proses reversible adalah entropi alam secara tetap, sedangkan entropi irreversible adalah entropi alam secara meningkat. Karena hampir semua proses nyata bersifat irreversible, maka entropi alam semesta tersebut bertambah dari waktu ke waktu.